Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, kembali lagi bersama saya Aina Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunyi keras atau fortes dan bunyi lunak atau lenes. Nah, sebelum itu apakah kalian sudah mengetahui apa itu bunyi keras atau bunyi lunak? Nah, kalau misalnya belum, mari kita simak bersama-sama. Pada hari ini kita akan membahas tentang bunyi keras atau fortes dan bunyi lunak atau lenes. Nah, bunyi ini merupakan materi yang penting untuk mengkaji bagaimana bunyi bahasa dapat dihasilkan dan dapat diklasifikasikan berdasarkan kekuatan arus udara saat artikulasi. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang pengertian dari bunyi keras dan bunyi lunak. Nah, apa itu bunyi keras? Bunyi keras adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan ketegangan dan tekanan arus udara yang kuat saat artikulasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika pengucapan bunyi ini, organ pengucapan seperti lidah, bibir, dan pita suara bekerja dengan tenaga yang lebih besar sehingga menghasilkan suara yang lebih tegas dan nyaring. Lalu, bunyi lunak atau lenes adalah bunyi yang dihasilkan tanpa ketegangan atau tekanan arus udara yang kuat. Bunyi ini cenderung lebih lembut dan tidak menimbulkan ketegangan pada alat ucap saat menghasilkan suara. Selanjutnya itu ada klasifikasi bunyi keras atau fortes dan bunyi lunak atau lenes. Nah, bunyi keras ini umumnya meliputi bunyi konsonan tak bersuara yang dihasilkan dengan letupan atau geseran. Misalnya itu bunyi letup tak bersuara seperti huruf P, T, C, dan K. Lalu ada bunyi geseran tak bersuara seperti S. Lalu bunyi vokal juga dapat termasuk dalam bunyi keras jika diucapkan dengan tekanan yang kuat meskipun klasifikasi vokal lebih kompleks. Selanjutnya itu ada bunyi lunak atau bunyi lenes. Ini meliputi bunyi konsonan bersuara dan bunyi lainnya yang dihasilkan tanpa ketegangan yang kuat. Ini misalnya bunyi letup bersuara itu seperti huruf B, D, J, dan G. Lalu ada huruf geser bersuara itu seperti Z. Lalu bunyi nasal M dan N. Lalu ada bunyi liquida itu R dan L. Dan bunyi semivokal itu ada W dan Y. Dan terakhir ada bunyi vokal itu ada A, I, U, E, dan O. Yang ketiga itu ada peran dan fungsi materi bunyi keras dan lunak dalam kajian kebahasaan. Yang pertama itu ada analisis fonologis. Ini memahami perbedaan bunyi keras dan lunak, membantu dalam mengidentifikasi fonem dan alofon dalam bahasa tertentu, sehingga dapat membedakan makna kata yang berbeda hanya berdasarkan perubahan bunyi. Lalu yang kedua ada pengajaran bahasa. Materi ini penting untuk membantu pelajar bahasa dalam menguasai pelafalan yang tepat, terutama dalam bahasa asing, agar komunikasi menjadi efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lalu yang ketiga itu ada kajian dialek dan aksen. Ini perbedaan tekanan arus udara dalam pengucapan bunyi dapat menjadi ciri khas dialek atau aksen suatu daerah, sehingga analisis bunyi keras dan lunak membantu dalam studi variasi bahasa. Lalu yang terakhir itu ada perubahan bunyi atau proses fonologis. Ini itu dalam kajian perubahan bunyi seperti anaptiksis atau penambahan bunyi vokal untuk melancarkan pengucapan, pemahaman tentang sifat bunyi keras dan lunak, membantu menjelaskan mengapa perubahan tersebut terjadi. Selanjutnya itu ada contoh bunyi keras dan lunak dalam bahasa Indonesia. Jadi bunyi keras itu contoh bunyinya ada huruf P, T, C, K, dan S. Jadi contoh seperti huruf P itu ada padi, lalu T itu ada tawa, C itu cuci, K itu kaki, dan S itu sapi. Lalu kalau bunyi lunak itu ada huruf B, D, J, G, M, N, R, L, Y, dan vokal. Contoh huruf B itu seperti bola, lalu D itu ada dadu, J itu jari, G itu gigi, lalu M itu mata, N itu bisa nasi,
Terus bunga itu kan ada N-nya. Lalu nyala itu nyala depannya ada N. Lalu R itu seperti raja, L itu contohnya lama. Yang kelima itu ada hubungan bunyi keras dan lunak dengan aspek fonetik lainnya. Yang pertama itu ada bunyi panjang dan pendek. Nah, selain kuat lemah, bunyi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan lamanya pengucapan, yaitu bunyi panjang itu diperpanjang dan bunyi pendek itu disingkat. Lalu ada bunyi oral dan nasal. Ini bunyi keras dan lunak juga dapat berhubungan dengan jalur keluarnya udara, apakah melalui mulut atau oral atau hidung seperti nasal. Lalu ada kenyaringan bunyi. Ini kekuatan arus udara saat pengucapan juga berpengaruh pada tingkat kenyaringan bunyi yang didengar oleh telinga, yang merupakan aspek fonetik auditoris penting dalam kajian kebahasaan. Selanjutnya itu ada contoh praktis dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada kata padi diawali dengan bunyi letup tak bersuara, P, bunyi keras yang dihasilkan dengan tegangan yang kuat. Lalu ada kata benda yang diawali dengan huruf B, ini bunyi lunak dengan tekanan yang rendah dan getaran pita suaranya. Lalu yang terakhir itu ada bunyi S dalam kata sapi adalah geseran tak bersuara atau keras, sedangkan bunyi Z dalam kata pinjaman dalam bahasa asing seperti zebra adalah geseran bersuara. Lalu ada perbedaan antara Fortes dan Lenes. Jadi dalam aspek tenaga artikulasi ini bunyi keras itu tinggi atau kuat dan tegang. Lalu sedangkan bunyi lenes ini rendah, lembut atau ringan. Lalu dalam aspek aspirasi itu bunyi keras itu sering ada hembusan nafas atau hembusan udara. Sedangkan bunyi lenes ini tidak ada. Lalu ada durasi. Bunyi lenes ini bisa lebih panjang, sedangkan bunyi keras ini umumnya lebih pendek. Lalu contoh umum dalam bunyi keras itu seperti P, T, K, S. Lalu bunyi lenes ini B, D, G, dan Z. Lalu dalam aspek kesannya ini bunyi keras ini tajam dan tegas, sedangkan bunyi lenes ini halus dan lembut. Nah, dengan demikian materi tentang bunyi keras atau fortes dan bunyi lunak atau lenes merupakan bagian fundamental yang membahas bagaimana bunyi bahasa dihasilkan berdasarkan ketegangan dan kekuatan arus udara saat artikulasi, dengan contoh bunyi dan fungsi yang jelas dalam analisis bahasa dan komunikasi. Materi ini tidak hanya penting untuk memahami struktur bahasa, tetapi juga aplikatif dalam pengajaran bahasa, kajian dialek, dan teknologi bahasa. Selesai sudah penjelasan saya mengenai bunyi keras atau fortes dan bunyi lunak atau lenes. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.